Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam semua. Jadi baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Muhammad Taufik Hidayat, terus ada Nurul Mutmainah Muslimin, dan ada Abdurrahman. Pada malam ini kita akan membahas tentang imunoterapi untuk alergi. Sebelum kita masuk ke dalam terapi pada alergi dengan menggunakan imunoterapi, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai salah satu contoh dari alergi. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, adapun dari alergi itu contohnya seperti pada alergi makanan itu adalah reaksi sistem imun yang terjadi setelah paparan terhadap makanan tertentu, di mana makanan ini sendiri didefinisikan sebagai substansi yang dikonsumsi oleh manusia, baik yang sudah diproses, semi proses, ataupun mentah. Alergen makanan itu didefinisikan sebagai komponen spesifik dari makanan atau bahan makanan, dan secara tipikal itu merupakan protein, namun bisa juga dalam bentuk hapten, um, yang dikenali oleh sel imun yang kemudian menimbulkan reaksi imunologi. Adapun alergi makanan juga itu merupakan bagian dari reaksi hypersensitivitas, yakni hyperresponsivitas imunologi terhadap antigen spesifik yang dapat berasal dari makanan atau mikroorganisme patogen maupun produknya, atau terhadap antigen milik sendiri yang dipresentasikan secara tidak tepat. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, jadi itu tadi materi dari saudara Abdurrahman mengenai introduction pada alergi. Untuk penjelasan dari imunoterapi, saya persilakan kepada saudari Nurul Muslimin untuk memaparkan materinya kepada pemateri. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu imunoterapi. Nah, imunoterapi ini merupakan pengobatan pencegahan untuk reaksi alergi terhadap zat seperti serbuk sari laut, kemudian debu rumah, ataupun racun lebah. Nah, imunoterapi ini akan melibatkan pemberian dosis zat atau alergen yang meningkat secara bertahap, yang akan membuat orang tersebut menjadi alergi. Kemudian imunoterapi ini juga akan mengurangi peradangan yang menjadi ciri asma dan rinitis sebelum memulai pengobatan. Nah, ahli alergi dan pasien mengidentifikasi faktor pemicu pada gejala alerginya. Kemudian ada jenis-jenis imunoterapi. Nah, untuk jenis-jenis dari imunoterapi itu ada tembakan alergi suntikan. Kemudian ada imunologi sublingual dan obat-obatan dengsostan. Nah, untuk tembakan alergi suntikan ini juga dikenal sebagai imunoterapi subkutan, adalah bentuk imunoterapi alergi yang pada umumnya kita gunakan dan paling efektif. Nah, ini merupakan salah satu pengobatan yang tersedia yang benar-benar mengubah sistem kekebalan tubuh, sehingga akan memungkinkan untuk mencegah perkembangan alergi dan juga asma baru. Kemudian yang kedua, imunologi sublingual. Nah, imunologi sublingual ini adalah cara alternatif untuk mengobati alergi tanpa suntikan. Salah satunya yaitu terapi sublingual yang disetujui FDA adalah tablet. Kemudian tetes alergi tidak disetujui FDA dan tidak diberi label di Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga yaitu obat-obatan dekonstan. Nah, ini merupakan obat alergi yang paling umum mereka akan membantu untuk mengurangi hidung tersumbat, pilek, bersin, dan gatal. Obat lain bekerja dengan mencegah pelepasan bahan yang akan menyebabkan reaksi alergi. Kemudian ada indikasi imunologi, yaitu seperti yang terdapat pada slide. Yang pertama ada rintisan alergis sedang hingga berat, kemudian ada asma alergi, kemudian konduktivitas alergi, kemudian rinitis konjuktivitas alergi, dermatitis atopik, kemudian alergi makanan yang diperantarai oleh imun dan imunoglobulin E, kemudian alergi serangga yang menyebabkan reaksi lokal yang signifikan dan anafilaksi.
kemudian akan dijelaskan oleh teman kami kembali. Baik, itu tadi materi terkait jenis-jenis imunoterapi pada alergen dan penggunaannya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mekanisme imunoterapi alergen. Jadi sebelum alergen atau pengobatan, jadi alergen atau alergi ini akan mengalami atau masuknya melalui APC. Jadi alergen ini akan ditangkap oleh APC yang berupa dendritic cell. Jadi dendritic cell ini dia akan jadi alergen ini akan memproses akan diambil dan diproses oleh dendritic cell. Jadi asam amino berupa peptida dari alergen ini akan diekspresikan oleh CD4 naive T yang akan nantinya CD4 naive T ini dia akan berdiferensiasi menjadi CD4 sel T helper 2. Nah, karena adanya interleukin 4 pada lingkungan mikro menyebabkan sel T helper 2 ini menghasilkan sitokin 2 dan interleukin 4, 5, 9, dan 13. Nah, akibat dari induksi dari sel T helper 2 yang mampu menghasilkan sel T helper kinase dan interleukin 4, 5, 9, dan 13 menyebabkan sel B mengenali kelas peptida yang sama, sehingga dia akan memproduksi immunoglobulin E dan memulai memproduksi antibodi terhadap immunoglobulin E spesifik terhadap alergen. Nah, sel mast, basofil, dan eosinofil serta sel efektor peradangan alergi memiliki tinggi reseptor permukaan yang afinitasnya terhadap antibodi immunoglobulin E, di mana dia akan mengikat. Nah, proses ini disebut dengan sensitisasi, artinya suatu detik paparan alergen tertentu ini bisa memicu aktivasi sel mast dan basofil. Nah, proses ini akan ditutup dengan instan dengan degranulasi sel yang menyebabkan pelepasan cepat praterbentuknya mediator, termasuk kayak histamin, tryptase, simase, dan proteoglikan. Nah, mediator biogenik seperti protease histamin ini diproduksi kemudian. Akibatnya terjadinya tingkat lokal terrealisasi untuk progresif mengancam reaksi pada barrier atau damage pada epitel kulit. Selanjutnya, baik, jadi pada proses ini juga pada CD4 T cell ini dia akan mengalami proses penyajian oleh dendritik, lalu dia nanti akan jika dosisnya itu tinggi maka akan merangsang pembentukan Treg, survey, dan Treg ini dia akan mengatur produksi interleukin 10, interleukin 35, dan TGFB serta yang lainnya seperti kayak NK-reg atau interleukin cell reg atau B cell dan sebagainya. Lihat selanjutnya. Oke, jadi ini merupakan tabel dari bagaimana kontribusi antara imunitas inat terhadap alergi toleransi. Salah satunya yang di atas yaitu ada dendritic cell. Jadi sel ini akan bisa mengenali atau dia bisa membedakan antara imunitas respon dan imunitas toleran. Serta dia akan menginduksi proses regulasi dari CD80, CD86, dan MHC2 serta dia kayak memproduksi interleukin 10. Contohnya lagi yang lain kayak adjuvans. Dari adjuvans ini dia kayak inat jadi dia kontribusi dalam inat imun dan respons stimulan. Kita kayak alumni hidroksida dan CGR kayak
utilized di AIT. Lihat selanjutnya. Oke, jadi ada pun aplikasi dari imunoterapi alergi spesifik ini bisa dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada subkutan imunoterapi, sublingual, oral, intralimfatik, epicutaneous. Jadi ini perbedaan ini atau penggunaan ini berdasarkan dari rute pemberiannya. Jadi kayak subkutan berarti dia metode imunoterapinya itu dia menggunakan melalui rute subkutan, kayak di bawah kulit, terus ada sublingual kayak di bawah lidah, terus ada oral dan intralimfatik dan epicutaneous imunoterapi. Terus selanjutnya ada pun selanjutnya ya, jadi ada pun perbedaan dari kelima metode ini, mulai dari itu bisa kita lihat dari tabel berikut. Jadi kalau subkutan atau SIC itu dia terbukti khasiat dan efektif, namun kemungkinan aplikasi pengaplikasian itu dia bisa menyebabkan racun pada pengobatannya. Terus peningkatan kemanjuran dalam perbandingan head dan durasi panjangnya, serta juga kayak untuk kekurangannya itu kayak dia menggunakan injeksi secara berulang, terus dia ketergantungan perawatan terhadap injeksi, terus durasinya dia panjang, dan risiko reaksi hipersensitivitasnya itu dia risikonya parah. Kalau sublingual itu dia terbukti untuk khasiat dan keamanannya, tidak ada injeksi preferable pada anak-anak. Namun kekurangannya itu dapat memiliki kemanjuran yang lebih rendah dari subkutan. Terus ada oral, jadi oral itu pengobatan kooperatif, ya, kuratif potensial untuk alergi makanan dan kemanjurannya. Untuk kekurangannya itu dibutuhkan sakti dan efisiensi yang lebih detail lagi. Terus yang terakhir yang keempat ada intralimfatik, jadi dia kayak mengurangi jumlah injeksi, mengurangi durasi perawatan. Adapun kekurangannya itu dia kayak membutuhkan staf pengamat yang berpengalaman, terus risiko efek samping itu juga besar. Sama dengan epicutaneous, jadi dia kayak berperan dalam makanan, alergi, keamanannya juga baik. Studi mengungkapkan hasil yang menjanjikan kalau pada rute EPIC. Untuk kekurangannya itu risiko reaksi yang merugikan. Terima kasih. Itulah dari presentasi dari kami kelompok 3 yang membahas tentang imunoterapi. Adapun daftar pustaka dari penyusunan materi ini bisa teman-teman lihat sebagai berikut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.